Halo rekan-rekan semua, pernah nggak kamu ditawari suatu investasi yang katanya modalnya cuma 1 juta, kemudian kalau kamu invest bulan depan bisa jadi 2 juta. Nah, menggiurkan ya untungnya ya, tapi hati-hati, banyak sekali ya penawaran-penawaran seperti itu yang 99,99% adalah penipuan. Karena kan nggak mungkin ya cuman invest 1 juta dalam waktu sebulan tiba-tiba jadi 2 juta. Kejadian ini banyak sekali ya di masyarakat tuh banyak sekali ya invest 1 juta bulan depan tiba-tiba jadi 2 juta gitu, banyak sekali kejadian seperti itu dan anehnya memang nanti benar-benar dibayar gitu loh ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya karena kamu merasakan bahwa oh ini investnya membayar ya, 1 juta dalam 1 bulan bisa jadi 2 juta. Nah, tapi syaratnya harus cari member. Kamu akan cari member kanan, member kiri ya, sehingga member yang bergabung di aplikasimu itu banyak ya. Kamu yakin karena kamu memang terbayar ya, kamu invest dan benar-benar membayar. Akhirnya kamu rekrut anggota yang banyak, tapi ujung-ujungnya apa? Ketika anggota yang sudah masuk banyak ya, ujung-ujungnya aplikasinya scam ya, websitenya hilang, aplikasinya tidak bisa diakses. Nah, kejadian itu sudah banyak sekali terjadi. Itu yang disebut aplikasi atau investasi bodong. Nah, investasi bodong ini sangat menghantui karena tiap bulan gitu ada aja investasi-investasi bodong yang berujung scam ya. Scam itu ujung-ujungnya websitenya tiba-tiba nggak bisa diakses gitu ya, aplikasinya tidak bisa di download ya, atau misalnya kamu narik kemudian nggak bisa, jadi harus ini harus itu, bayar ini bayar itu untuk narik komisi beserta investasimu. Nah, itu tanda-tanda kalau aplikasi udah scam. Sebenarnya ciri aplikasi bodong atau skema ponzi atau investasi bodong itu sebenarnya mudah saja ya. Yang pertama yang paling kental itu adalah menjanjikan keuntungan tinggi bahkan pasti. Ya, ingat ya teman-teman, kalau investasi itu pasti ada resikonya. Jadi kalau ada ya investasi ini menjanjikan high return ya, menjanjikan balik hasil yang besar dan pasti, itu 99,9999% adalah penipuan. Misal ya, kamu investasi ya 1 juta dijanjikan dalam 1 bulan jadi 2 juta gitu. Pasti itu udah pasti penipuan gitu loh. Karena kalau yang namanya investasi bisa untung, bisa rugi gitu loh. Kalau pasti untung dan pasti gede itu pasti penipuan. Jadi ciri yang pertama adalah menjanjikan keuntungan yang tinggi dan pasti. Nah, itu pasti penipuan ya. Yang kedua, sistemnya itu seperti arisan berantai ya. Ujung-ujungnya kamu disuruh rekrut member ya. Alasannya macam-macam lah, rekrut member ya, nanti rekrut pegawai atau apapun itu alasannya, kamu disuruh rekrut member yang sebenarnya terjadi adalah komisi yang kamu dapatkan ya, itu bukan dari hasil bisnis ya, bukan dari hasil bisnis aplikasi tersebut ya. Karena ada toh yang aplikasi cukup nonton video alasannya itu dapat dapat return, dapat hasil dari pengiklan kan gitu kan. Ada aplikasi rating toko ya, cukup rating toko nanti kamu dapat komisi, alasannya ini komisinya dapat dari toko karena ratingnya naik dan sebagainya. Padahal itu adalah bullshit, nggak seperti itu ya. Uang yang masuk ke kamu, komisi yang masuk ke kamu itu sebenarnya berasal dari member-member baru. Jadi itulah sebabnya kamu disuruh rekrut member-member ya. Ketika ada member masuk, nah uangnya itu sebagian dijadikan bonusnya. Jadi bukan dari hasil bisnisnya, tetapi hasil rekrutan member baru ini. Ketika ada member baru masuk, uang masuk, lah uang itulah yang digunakan untuk komisi. Nah, ini namanya kan money game, skema ponzi. Ya ujung-ujungnya apa? Yang awal-awal masuk ini ya oke-oke aja, udah dapat return yang banyak, tetapi yang terakhir masuk nanti belum sempat menikmati, belum sempat narik komisi, udah scam duluan, udah hilang duluan itu aplikasinya, udah nggak bisa diakses lagi websitenya. Emang permainannya seperti itu. Nah, ironisnya itu memang banyak gitu. Pemain-pemain ponzi di Indonesia itu banyak gitu loh. Jadi mereka itu sudah tahu bahwa ini skema ponzi tapi tetap masuk dengan harapan apa? Dapat return dari anggota di bawahnya. Nah, ironisnya lagi orang-orang para pemain ponzi ini nggak peduli tuh bawahnya rugi banyak, nggak peduli. Yang penting dia udah dapat untung. Nah, kalau skema ponzi kan gini, yang di atas itu untung karena apa? Ya kalau yang di atas ngerekrut member nih. Nah, membernya nanti setor uang, dia dapat komisi, membernya rekrut member lagi yang atas sendiri dapat komisi. Terus seperti itulah sehingga pas membernya udah kelihatan banyak, yang bawah-bawah baru masuk ini banyak sekali, nanti biasanya aplikasi langsung hilang.
langsung scam. Nah kalau udah seperti itu yang atas ini nggak masalah karena sudah menikmati uang di awal. Yang masalah yang baru masuk ini, baru masuk invest kemudian scam ya, itu jadi masalah, mereka akan rugi banyak. Jadi skema Ponzi itu permainannya seperti itu ya. Investasi bodong ini teman-teman sudah banyak sekali memakan korban ya. Banyak kasus-kasus korban investasi bodong ini. Akhirnya apa? Kehilangan misalnya dana pendidikan yang sudah disiapkan buat anaknya diinvestasikan ya. Padahal ini investasi bodong. Ada lagi yang sampai jual harta benda, jual rumah, jual motor, gitu banyak kejadian seperti itu. Bahkan banyak yang main pinjol karena apa? Ya misalnya bunga pinjol kan seminggu misalnya 10% katakanlah. Lah ini investasi ini menawarkan return yang sangat banyak di atas bunga pinjol lah itu, tapi logikanya nggak masuk ya. Logikanya mereka nggak masuk gitu loh. Akhirnya apa, mereka pinjem pinjol untuk dimaksudkan di investasi bodong ini. Padahal kalau logika mereka masuk ya, kalau logikanya masuk gini, buat apa sih pinjol itu kan bunganya gede banget ya. 10% per minggu kan gitu, gede banget kan pinjol ya. Jadi padahal kalau logikamu masuk ya, sebenarnya nggak ada yang mau investasi gitu. Artinya gini gitu loh, si perusahaan ini ngapain sih repot-repot gitu, repot-repot cari dana investasi ya, harus cari member kanan kiri ya. Kalau memang usaha itu ada, bisnis itu ada, kan cukup pinjol aja. Mereka pinjol, masukkan ke bisnis mereka sendiri, kemudian sudah untung, nggak perlu rekrut-rekrut member lagi. Kan logikanya seperti itu. Tapi karena mungkin tuntutan ekonomi sekarang yang cari kerja sulit, ya kemudian bikin usaha sekarang juga sulit banget, dikit-dikit kena pajak ini, pajak itu, royalti ini, royalti itu gitu. Akhirnya orang pikirannya nggak tenang, kemudian terjebak dengan investasi-investasi bodong seperti itu, gitu ya. Nah, contoh investasi bodong itu banyak banget ya rekan-rekan ya, banyak banget. Yang terbaru itu adalah investasi riset car. Wah, itu yang terbaru, riset car. Riset car itu jadi seolah-olah ini adalah mobil otonom yang dibuat taksi. Jadi taksi tanpa pengemudi lah. Kamu nanti cukup invest ya. Invest misalnya 150.000 per hari. Itu nanti 150.000, nanti setiap hari nanti kamu dapat return. Cukup invest 150.000 tiap hari dapat return. Nanti kalau investnya semakin gede, returnnya semakin gede. 1,5 bulan ditawari 160%. Bayangin ya, bayangin 1,5 bulan atau 45 hari ditawari bunga investasi 160%, kan nggak masuk akal gitu loh. Nah, tapi memang di awal pasti membayar. Nah, ketika membayar ini member-membernya akan, wah ini beneran, ini dibayar. Ini contohnya, ini buktinya memang di awal itu dibayar. Tujuannya apa? Biar mencari member sebanyak-banyaknya. Nah, nanti sebenarnya uang yang dibayarkan itu hasil dari member-member di bawahmu. Member-member yang kamu rekrut itu, kamu harusnya pakai hati nurani dong, ya. Kamu asal ngerekrut aja, nanti kamu yang di atas ini dapat komisi, ya, sudah menikmati hasil, sudah balik modal, tapi orang-orang yang di bawah ini, yang baru masuk ini, guys, yang baru masuk ini akhirnya kehilangan uangnya, karena begitu mereka masuk, ya, mereka baru masuk, belum sempat narik komisi, riset car ini sudah scam. Sudah websitenya nggak bisa diakses, aplikasinya buat narik duit nggak bisa, itu artinya kan sudah scam lah. Permainan-permainan ini sangat banyak sekali dan terus tumbuh gitu loh. Ya sebelum riset car ini kan ada NWS ya. NWS itu ngerekrut pegawai, nanti ujung-ujungnya apa? Harus ngerekrut lagi, kalau nggak ngerekrut dipecat. Kan gitu kan ya. Ada lagi OMC. OMC itu ratingnya menaikkan rating toko. Jadi nanti kamu disuruh review toko. Nanti seolah-olah kamu dapat duit dari toko yang bersangkutan. Kan nggak masuk akal gitu loh. Nggak masuk akal. Padahal uang yang kamu dapat, sekali lagi, uang yang didapat itu sebenarnya bukan dari hasil bisnis. Ya, bukan dari sistem dari aplikasi itu menghasilkan bisnis yang keren gitu, nggak kayak gitu. Tetapi uang yang kamu peroleh ya itu didapat dari member-member yang baru bergabung. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi hati-hati teman-teman. Sekali lagi, banyak sekali pemain-pemain
skema Ponzi ini yang sebenarnya sudah paham. Jadi begitu ada skema Ponzi masuk, mereka langsung masuk. Karena apa? Biar mereka posisinya di atas. Karena kalau posisinya sudah di atas, cukup beberapa tarik member, dia sudah untung gitu loh. Lah nanti member-member di mereka nggak peduli member-member yang ada di bawahnya ini ya. Nanti ketika member baru ya banyak, di bawahnya ini masuk kemudian scam, yang di atas ini sudah untung duluan. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti mereka, oh saya juga korban, uang saya juga habis banyak. Biasanya seperti itu. Ya, biasanya leader-leader yang atas ini kalau skema Ponzi-nya ini scam itu teriaknya paling kenceng, oh saya korban ini, padahal dia karena posisi di atas itu biasanya sudah dapat uang yang lebih ya, sudah balik modal karena dia sudah dapat komisi-komisi dari para membernya, tapi mereka akan berteriak-teriak seolah-olah mereka juga sebagai korban. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sehingga kalian terhindar dari modus-modus aplikasi Ponzi ini. Yang pertama adalah selalu cek legalitas ya. Legalitas apakah perusahaan ini terdaftar di website resmi OJK. Jadi ngeceknya itu di website resmi OJK-nya. Nah, banyak yang salah kaprah gitu. Gara-gara di aplikasinya, di websitenya ada logo OJK, mereka selalu bilang, loh Pak ini loh ada OJK-nya, ini sudah diizinin OJK. Buktinya di aplikasi ada logo OJK, buktinya di websitenya ada logo OJK. Nah, ini banyak yang salah kaprah. Jadi ngeceknya itu ya di website resmi OJK. Bukan ya mentang-mentang di aplikasi ada logo OJK sudah kamu anggap itu sudah disetujui OJK. Logo OJK itu gampang, tinggal cari di Google gitu udah banyak, tempel saja. Nah, logika-logika seperti ini yang harus kamu pahami gitu loh. Jangan kamu itu hanya mencari pembenaran ya, mencari pembenaran sehingga karena udah ada tempelan logo OJK sudah kamu anggap itu sudah berlisensi OJK. Jadi yang pertama, cek legalitas langsung di website OJK. Yang kedua, pahami prinsip high return, high risk. Jadi kalau kamu mendapatkan, kalau investasi itu kalau kamu mendapatkan hasil yang tinggi, pasti resikonya tinggi. Nah, jadi nggak ada ceritanya investasi kemudian hasilnya tinggi dan pasti. Itu nggak ada ya, itu nggak ada ya. Jadi kalau ada penawaran seperti itu, hasilnya tinggi, sebulan 100% gitu, dan pasti nggak mungkin rugi. Nah, itu pasti penipuan. Jadi prinsip ini harus kalian pahami. Yang ketiga, jangan malas membaca ya. Kadang-kadang orang itu karena sumpek nih, sumpek, ekonominya sekarang lagi sulit, ya cari kerja sulit ya, usaha juga sulit karena banyak pajak, banyak royalti dan sebagainya. Akhirnya mereka mencari jalan pintas. Ketika nemu informasi semacam ini, investasi yang menjanjikan high return ini, cenderung otaknya itu mencari pembenaran ya. Jadi oh ini loh pasti membayar, loh ini loh buktinya banyak, mencari pembenaran. Padahal itu skema Ponzi. Sekali lagi skema Ponzi itu hasil yang didapat bukan dari kegiatan investasi, kegiatan usahanya, tetapi hasil yang didapat berasal dari member-member yang baru bergabung. Nah, itu yang harus dipahami ya. Yang ketiga adalah jangan ikut-ikutan. Kebanyakan kita itu FOMO karena si A ikut, teman kita, saudara kita ikut, itu akhirnya kita FOMO ikut-ikutan padahal kita nggak mempelajari dengan detail. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya kamu ya nanti malah terjebak investasi karena ingat ya, uang kita itu adalah hasil kerja keras kita ya. Jadi yang kerja keras itu kita ya, jangan sampai uang itu malah nanti hilang gitu loh karena kamu FOMO, kamu ikut-ikutan gitu. Rekan-rekan semua, investasi ini memang penting untuk masa depan, untuk mempersiapkan finansial kita lebih sehat, tetapi ya jangan gerusa-gerusu, jangan FOMO ya. Jangan langsung kamu invest terhadap instrumen-instrumen yang itu logikanya tidak masuk ya. High return pasti gitu kan, logikanya tidak masuk. Nah, bijaklah dalam melakukan investasi ini ya, banyak loh di luar sana ya hubungan keluarga itu retak ya, pertemanan putus gitu karena investasi bodong ini. Karena investasi bodong biasanya kan mensyaratkan untuk mengajak orang ya, akhirnya temanmu, keluargamu kamu ajak gitu loh karena ini membayar gitu loh. Pas investasinya scam, investasinya bodong scam ya, websitenya nggak bisa diakses ya, duitnya nggak bisa ditarik, aplikasinya shutdown ya, itu nanti ujung-ujungnya malah kamu akan bertengkar dengan temanmu, bertengkar dengan
keluargamu. Jadi hati-hati selalu, banyak sekali investasi bodong menawarkan high return ya, yang membayar di awal. Sekali lagi di awal memang membayar karena tujuannya biar merekrut orang sebanyak-banyaknya ya. Ketika orangnya sudah pada gabung, banyak akan scam ya. Hati-hati selalu, mudah-mudahan kita semua terhindar dari modus-modus penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.